Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi di dalam majelis ta'lim yang penuh berkah ini. Para jamaah, bersemangatlah sebelum garis finish, jangan kalah dari kuda. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an sebelum meninggal dunia, beliau meningkatkan semangatnya beribadah sehingga dikatakan kepada beliau, seandainya engkau sedikit mengasihani dirimu, maka maksudnya kalau sudah tua itu ibadahnya jangan terlalu jos. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha akhraja jami'a ma 'indaha. Abu Musa al-Asy'ari di situ mengatakan, sesungguhnya kuda itu apabila mendekati garis finish, dia akan mengerahkan semua tenaganya agar menang dalam perlombaan. Ya. Jadi kalau sudah kuda itu dekat garis finish, maka diapakan kuda itu para jemaah? Dipecut sampai berdiri dan yang segala macam usaha dilaksanakan. Sesungguhnya sisa umurku, kata Abu Musa al-Asy'ari, tinggal sebentar lagi. Demikian beliau terus bersemangat hingga meninggal dunia. Maka para jamaah secara umum dituntut untuk bersemangat dalam beramal saleh, karena dia tidak tahu kapan malaikat maut menjemputnya. Namun lebih ditekankan lagi, bagi mereka yang sudah akan melewati garis finish, maka janganlah dirimu menjadi orang yang kalah cerdas dari kuda. Ya, tingkatkan semangat karena setiap amal tergantung pada penutup akhirnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini juga berkaitan dengan kita, yang mana saat ini kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Kita sudah masuk pada tanggal 18 Ramadan, nanti malam sudah masuk 19. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya iktikaf. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah yang agung dan ketaatan bagi para hambanya pada bulan Ramadan ini, yaitu untuk memborong pahala sebanyak-banyaknya. Di antara ibadah yang agung tersebut adalah iktikaf, ya, agar seorang bisa fokus berlomba-lomba dalam ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Para jamaah rahimakallah, namun sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, iktikaf juga memiliki aturan dan panduan dalam beragama. Jadi kita datang ke majelis taklim ini, tentunya kita belajar bagaimana tata cara ibadah yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita beramal itu tidak ngawur, kita beramal itu tidak coba-coba, kita beramal itu supaya tidak ragu. Maka disinilah pentingnya kita memahami fikih iktikaf sebagai bekal bagi saudara-saudari kita yang ingin menunaikan ibadah yang mulia, tentunya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, definisi singkat dari iktikaf perlu untuk diketahui. Iktikaf secara bahasa artinya adalah berdiam diri. Maka adapun secara istilah adalah iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dari seseorang tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu. Maka berdiam dirinya harus di dalam masjid.
Maka ini kita lihat apa yang Rasulullah SAW laksanakan. Ketika Rasulullah beriktikaf, Rasulullah hanya mengeluarkan kepalanya dan kemudian disisir oleh Aisyah. Rasulullah tidak mengeluarkan badannya dari masjid tadi. Jadi bayangkan para jamaah, kalau ini misalnya Masjid Nabawi, rumah Rasulullah ini tirainya ini tembok ini, Pak. Jadi Rasulullah SAW hanya memasukkan kepalanya ke kamarnya, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini adalah salah satu contoh Nabi Muhammad SAW tidak keluar dari iktikaf meskipun ada kebutuhan. Seandainya para jamaah, kalau iktikaf itu boleh pulang, kalau iktikaf itu boleh keluar masuk, maka Rasulullah SAW adalah orang pertama yang keluar masuk kamarnya. Bayangkan, rumahnya di samping masjid, tidak pernah masuk. Ini kalau misalnya kita di samping masjid, tiap hari pulang, bolak-balik ya. Kemudian para jamaah, dalil-dalil syariat iktikaf termasuk syariat Allah sejak dahulu kala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina waruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Jadi Masjidil Haram itu memang betul-betul dibersihkan. Ya, untuk apa? Untuk tawaf. Kemudian apa? Wal-'akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf. Waruk'is sujud, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Maksudnya untuk sholat. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini kita bisa perhatikan bahwasanya syariat iktikaf itu sudah ada mulai semenjak sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau runtut ya, ini kita masuk ke sirah ya. Kalau mau runtut dari Rasulullah ke Nabi Ibrahim itu sekitar 40 abad. Apa maksudnya? 40 bapak. Ya, 40 bapak para jemaah. Ya kalau misalnya satu bapak aja dihitung umurnya 200. Ya, 200 kali 40, Pak. Berapa, Pak? 200 kali 40 ya, Pak. 8 juta. 8.000 tahun para jemaah. Ya, kalau misalnya satu orang dihitung 200 tahun, karena umurnya orang-orang dulu itu panjang-panjang, misalnya seperti Nabi Ismail ya, itu umurnya 137 tahun, dihitung rata-rata lah. Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu hitungannya sekitar 600 tahunan pada zaman. Ya, hitungannya sekitar berapa? 600 tahun. Ya, dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula dalam syariat Islam, i'tikaf disyariatkan berdasarkan dari Al-Qur'an, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Ini menandakan bahwasanya iktikaf itu di dalam masjid. Dan ketika iktikaf, seorang laki-laki atau seorang wanita tidak boleh jima ya, ketika dia beriktikaf. Kemudian Rasulullah SAW juga melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan niat ketaatan dan mendekatkan diri, maka hukumnya sunnah bagi seluruh umatnya. Karena Rasulullah SAW yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW berdiam diri di dalam masjid pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Beliau berkata, carilah 10 hari terakhir bulan Ramadan, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi para jamaah, intinya iktikaf itu adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dalil ijma'nya para ulama yang menukil tentang disyariatkannya iktikaf, Ibnu Munzir berkata, para ulama bersepakat bahwa iktikaf hukumnya sunnah, tidak wajib bagi manusia kecuali apabila diwajibkan oleh seorang yang nazar, maka menjadi wajib baginya. Para jamaah, nazar ini adalah suatu kewajiban yang datangnya bukan dari Allah.
Nazar ini adalah kewajiban yang dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Maka barang siapa yang mewajibkan untuk dirinya sendiri bernazar untuk Iktikaf, maka iktikaf menjadi wajib baginya. Kalau tidak dilaksanakan, dia harus menebus kafaratnya dan dana. Nah, kemudian para jamaah, ijma serupa juga dinukil oleh Imam Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Kush dan yang lain sebagainya. Kemudian keutamaan iktikaf, tidak ada keutamaan secara khusus terkait iktikaf. Semua hadis yang berkaitan tentang keutamaan iktikaf secara khusus tidak sahih. Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, apakah engkau mengetahui dalil tentang keutamaan iktikaf wahai Imam Ahmad? Kemudian Imam Ahmad mengatakan tidak, kecuali dalam hadis yang lemah. Jadi keutamaan iktikaf itu memang tidak diketahui, ya. Memang tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan iktikaf, tapi iktikaf itu mempunyai hikmah, mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Agar seorang fokus beribadah kepada Allah. Jadi iktikaf ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya 10 hari ya kita terputus dengan hiruk pikuk dunia. Ndak ngurusi dagang, ndak ngurusi keluarga. Ustaz kan keluarga kan wajib, ya diurusi dulu, diselesaikan kebutuhannya, baru antum tinggal. Ndak ngurusi ngobrol, ndak ngurusi kesawah, ndak ngurusi apa lagi? Bengkel misalnya, ndak ngurusi semua. Pokoknya ingin ibadah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Kemudian yang kedua, mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa kok Lailatul Qadar ini harus dikejar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam antum beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu hanya 83 sampai 84 tahun. Kemudian para jamaah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah mensyariatkan iktikaf. Maksud dan intinya adalah agar hati tetap tenang dan menghadap kepada Allah, memusatkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, menghilangkan kesibukan dan berhubungan dengan manusia, hanya sibuk kepada Allah saja. Ya, jadi sekarang ini tanggal berapa Pak? 18 ya. Berarti iktikaf bisa dimulai berapa hari? 2 hari lagi kan. Nah, ini harus antum persiapkan. Caranya bagaimana? Kepersiapan keluarga antum siapkan. Teman-teman antum yang biasa ngambil barang sama antum siapkan bahwasanya libur 10 hari ini. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau memang antum misalnya tidak bisa libur, serahkan pekerjaan pada orang lain, antum iktikaf. Ini manajemen sistem pekerjaan yang bagus. Ya. Toko-toko misalnya kalau mau iktikaf tutup selama 10 hari misalnya, atau tutup pada malam ganjil misalnya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Atau tutup 1 hari saya mau iktikaf, jangan ada yang ganggu saya. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari itu sibukkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian para jamaah, apa hukum iktikaf? Hukum iktikaf itu ada 2. Pak, masuk Pak. Salah satu sunnahnya itu mendekat ketika kajian. Ayo masuk. Itu masuk. Ya, ada yang lain masuk? Nah, kalau di dalam kan masya Allah kelihatan rame. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, bagi pria hukum iktikaf adalah sunnah dan bisa menjadi wajib apabila iktikaf itu dinazarkan. Hal itu sudah menjadi kesepakatan para ulama sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kemudian untuk ibu-ibu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum iktikaf bagi wanita menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama sunnah, sebagaimana halnya pria, merupakan pendapat mayoritas ulama. Ya. Yang kedua, makruh bagi gadis yang belum menikah. Ini adalah pendapat Al-Qadhi dari kalangan Al-Hanabilah. Mungkin gadis ini karena memang dia belum ada yang menjaga, belum ada yang ngantarkan, kadang-kadang orang tuanya itu sibuk karena anaknya gadis banyak dan segala macamnya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, berdasarkan keumuman dalil,
kaidahnya adalah syariat untuk laki-laki pada dasarnya untuk juga mencakup wanita, kecuali ada dalil, apabila ada dalil yang membedakannya. Misalnya semua laki-laki wanita itu sholat, misalnya laki-laki dan wanita itu puasa, misalnya laki-laki dan wanita itu haji, umroh, dan yang semuanya sama, kecuali ada pengkhususan dalil buat mereka. Misalnya salah satu contoh, puasa mereka tidak bisa karena haid, ya kan? Kemudian dia sholat tidak bisa karena haid. Nah, ini salah satu apa? Kekhususan bagi para wanita. Haji, umroh tidak bisa karena tidak ada mahram. Ya, ini adalah kekhususan bagi wanita. Hanya saja bagi kaum wanita disyariatkan izin sama walinya para jemaah, ya. Izinnya mereka supaya aman dari fitnah berdasarkan dalil yang banyak sekali serta kaidah fikih bahwa membendung kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Maka para jamaah telah sahih juga bahwa Nabi Muhammad SAW mengizinkan kepada istri-istri beliau untuk melakukan i'tikaf. Jadi kalau misalnya istrinya antum minta i'tikaf, anterno, terus antumnya pulang, nah, ini keliru ya. Ya, antum juga harus i'tikaf. Tempat i'tikaf yang dilakukan melainkan di dalam masjid berdasarkan firman Allah yang berbunyi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, ya. Dan janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Dalam surat Al-Baqarah 187 ini menandakan bahwasanya ketika i'tikaf seseorang tidak boleh jima sama istrinya, dan i'tikaf itu berada di masjid. Al-Imam Qurtubi berkata, para ulama telah sepakat bahwa i'tikaf tidaklah dikerjakan melainkan di dalam masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Ini jelas bahwasanya i'tikaf itu di masjid. I'tikaf tidak boleh di pos kamling. Nah, boleh. I'tikaf di kuburan juga tidak boleh. Ya. I'tikaf di gunung-gunung juga tidak boleh. I'tikaf itu cuma di masjid para jamaah. Nah, kemudian dan yang paling afdal adalah i'tikaf di Masjid Al-Haram. Apa itu? Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Al-Aqsa. La i'tikafa illa fil masajid ats-tsalatsah. Tidak ada i'tikaf melainkan pada masjid yang tiga, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, Palestina. Allah, kita berdoa para jemaah, Allahumma rzuqna i'tikafan fi Masjidil Haramain. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah. Ini mumpung antum puasa ini, doanya makbul para jemaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk beriktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Amin. Amin rabbal alamin. Nah, nanti kalau misalnya i'tikaf semua berarti kajian diliburkan. Enak. Karena pindah, kajiannya pindah ke sana. Nah, kemudian para jamaah haruskah di 3 masjid saja? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan hanya di 3 masjid ini, ada juga yang mengatakan di seluruh masjid yang ada sholat jamaah, dan yang lebih afdal adalah masjid yang ada sholat Jumatnya. Biasanya orang Arab mengatakan masjid jami. Nah, ini kalau orang Banyuwangi mengatakan masjid jami artinya apa, Pak? Masjid agung. Masjid jami itu bukan, masjid jami itu adalah masjid yang dikerjakannya sholat Jumat. Lah, kenapa harus ada sholat Jumat? Kenapa kok kita memilih masjid yang ada sholat Jumatnya? Supaya antum tidak keluar masuk masjid tersebut. Adapun sholat 5 waktu ya boleh saja, seperti misalnya Masjid Al-Miswati yang sekarang baru baru ada sholat wajibnya, maka tidak ada masalah. Nanti ketika sholat Jumat antum harus keluar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali waktu i'tikaf. I'tikaf di bulan Ramadan dan 10 akhir Ramadan hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Adapun i'tikaf di selain bulan Ramadan ada 2 hukum. Yang pertama, i'tikaf disunnahkan kapan saja, Pak. Jadi tidak harus bulan Ramadan. Misalnya antum umroh nih ya, di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, apakah antum boleh i'tikaf? Boleh. Karena i'tikaf tidak harus di bulan Ramadan, maka hukumnya diperselisihkan ulama ya menjadi 2 pendapat. Yang pertama adalah
Iktikaf disunnahkan kapan saja karena Rasulullah pernah iktikaf pada bulan Syawal. Terlebih, tetapi lebih ditekankan adalah pada bulan Ramadan, terutama pada 10 terakhir. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua, iktikaf disunnahkan bulan Ramadan, namun di selain bulan Ramadan hukumnya hanya sebatas boleh saja. Ya, jadi hukumnya boleh. Ya, yang satu hukumnya sunnah. Maka di luar bulan Ramadan hukumnya sunnah apa hukumnya boleh? Maka pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya sunnah. Kemudian para jamaah, batas maksimal minimal i'tikaf. Para ulama berselisih pendapat tentang batas minimal i'tikaf menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama minimalnya 1 hari. Berapa minimalnya? 1 hari ya. Kemudian minimalnya sehari semalam, berarti berapa? 24 jam. Minimalnya 10 hari. Ini minimal 10 hari, sama seperti Rasulullah SAW ya. Yang keempat minimalnya sebentar. Ini pendapat kebanyakan ulama. Wallahu a'lam, dari 4 pendapat ini saya memegang pendapat yang keempat. Ya, karena memang tidak ada dalil batasan untuk i'tikaf. Nah, tapi di sini disebutkan pendapat yang kuat adalah ya sehari. Andaikan ada syariat itikaf walau hanya sebentar, pasti akan ada nukilan dari Nabi SAW dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Umar bin Khattab pernah minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, dulu aku di zaman jahiliyah pernah nazar untuk beritikaf sehari semalam di Masjidil Haram. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, bayar nazarmu, tunaikan nazarmu. Maka Umar bin Khattab membayar untuk menunaikan itu. Adapun batas maksimal tidak ada batasannya selama tidak mengandung pelanggaran syariat, sebagaimana kesepakatan ulama seperti dinukil oleh Imam Ibnul Mulakkin dalam Al-Imam Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam. Kemudian para jamaah, kapan masuk dan keluar ketika i'tikaf? Masuk waktu i'tikaf ada 2 para jamaah, diperselisihkan oleh para ulama. Taib. Pertama, ketika tenggelamnya matahari malam 21 Ramadan. Kapan nih para jemaah kalau kita? Kapan? Tanggal Selasa maghrib antum sudah harus masuk. Jadi sebelum maghrib antum sudah masuk. Jangan lupa bawa peralatan dan yang lainnya. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua, setelah sholat subuh pada hari 21 Ramadan. Berarti hari apa? Rabu. Jangan keliru antum ya. Perpindahan hari tanggal Hijriah itu kapan? Maghrib. Ya, jadi 21 Ramadan itu hari Rabu subuh. Itu boleh antum masuk untuk i'tikaf. Terus kemudian pendapat jumhur adalah 21 Ramadan malam, yaitu hari Selasa malam sebelum maghrib. Kemudian para jamaah, pendapat yang lebih kuat dan yang lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama, yaitu kalau kitanya sekarang hitungnya hari apa? Hari Selasa, antum asar seperti ini antum sudah jalan untuk menuju masjid. Adapun waktu keluarnya, kebanyakan para ulama menganjurkan agar keluar dari tempat i'tikafnya adalah saat keluar menuju sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri antara hari Jumat atau hari Sabtu. Kita menunggu sidang isbat ya nanti ya. Kemudian para jamaah, sekalipun seandainya keluar sebelum itu boleh juga. Karena setelah tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan tanggal 29 atau tanggal 30 berarti telah selesai bulan Ramadan dan sudah masuk malam Idul Fitri. Kemudian syarat-syarat i'tikaf para jamaah. I'tikaf memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya pertama Islam. Maka tidak sah i'tikaf orang non muslim atau murtad. Ya, berarti harus Islam. Alhamdulillah Islam semua di sini ya. Alhamdulillah. Mukmin untuk dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya. Kemudian yang kedua akal, yaitu berakal, berarti tidak sah i'tikafnya orang gila dan orang mabuk ya. Kemudian balik, maka tidak sah i'tikafnya anak kecil. Nah, ini perlu diperhatikan para jemaah, para takmir ya. Ini takmir di sini kan banyak, ini takmir semua di sini antum-antum ya. Takmir di masjidnya masing-masing. Kalau anak kecil sudah jangan diizinkan sudah para jamaah.
Karena apa para jamaah? Antum sholat malam, si anak kecil itu tidur. Ketika waktunya antum tidur, anak kecil itu mainan, mengganggu Pak. Apalagi ada bumbunya, main mercon. Ini mengganggu para jamaah ya. Kemudian para jamaah, karena anak kecil itu tidak punya niatan dengan kesepakatan ulama, maka tidak sah itikafnya mereka di bawah umur 7 tahun. Yang keempat adalah niat, maka tidak sah itikaf tanpa niat dengan kesepakatan ulama, harus punya niat. Yang kelima, untuk ibu-ibu harus suci dari haid dan nifas. Kalau haid dan nifas tidak usah itikaf, dan suci dari junub ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kemudian yang keenam, apakah disyaratkan untuk berpuasa ketika itikaf? Wallahu a'lam, ada perselisihan di antara para ulama, tapi pendapat jumhur ulama tidak disyaratkan puasa. Kenapa? Karena ketika bulan Syawal antum itikaf boleh dengan tidak berpuasa. Tapi kalau bulan Ramadan harus puasa. Kemudian pembatal-pembatal itikaf, yang pertama adalah jima, hubungan suami dan istri. Ketika itikaf tidak boleh jima, tidak boleh bercumbu, gitu ya. Kemudian para jamaah, yang kedua, pembatal itikaf adalah mabuk. Nah, ini ketika mabuk tidak boleh beritikaf. Kemudian pembatal yang ketiga adalah keluar masjid tanpa udzur. Jadi kalau misalnya dulu masjidnya Rasulullah itu kan tidak ada WC ya. Jadi para sahabat itu kalau mau ke WC berarti dia harus pulang, itu tidak apa-apa. Dan Rasulullah pernah mengantarkan Sofia binti Huyai ibn Akhtab untuk pulang, itu istri Rasulullah, boleh saja, tidak ada masalah. Ya, tapi tidak boleh keluar tanpa adanya udzur ya. Kemudian kemudian yang membatalkan itikaf adalah memutuskan niat itikaf dengan kesepakatan ulama, maka dia terputus itikafnya. Kemudian yang kelima adalah murtad, ya, keluar dari agama Islam. Kemudian yang keenam, pembatal itikaf adalah mati. Ketika itikaf dia meninggal. Semua pembatal ini jika dilakukan maka akan membatalkan itikaf dengan syarat pelakunya paham terhadap aturan ini, kemudian dalam keadaan ingat dan tidak terpaksa. Adapun dia bodoh, jahil terhadap hukum-hukum itikaf, atau dia lupa atau terpaksa, maka itikafnya tidak batal. Tapi para jamaah, adab-adab ketika itikaf, menghadirkan niat yang baik untuk meraih pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, menghadirkan hikmah itikaf, yaitu untuk fokus ibadah dan mengejar malam Lailatul Qadar. Karena banyak orang yang itikaf tidak mengejar ibadah, tapi mengejar laporan. Ada orang-orang kantoran kepingin itikaf, kerjaan kok masih banyak, akhirnya bawa laptop ke masjid, sampai ke masjid ngerjain tugas. Nah, ini bukan itikaf, ini apa? Megawe, Pak. Cuma ganti tempat di masjid, kerja lembur lah. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Ini ada adabnya ya. Kemudian menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, seperti sholat, baca Quran, baca zikir, istighfar, banyak berdoa, mengkaji ilmu seperti ini. Makanya di Al-Faus para jamaah, kajian itu ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan itu full. Sore ada, ya, terus habis tarawih daurah lagi, untuk supaya kita pintar gitu loh terhadap agama ini. Nah, ini kalau misalnya mau diadakan di sini monggo-monggo saja ya. Cuma cari ustadz yang dekat-dekat saja, karena cari ustadz yang bisa dekat lah, bisa itikaf. Kenapa para jamaah? Dengan adanya daurah, kajian, adanya tahsin, itu membuat orang apa? Datang. Nah, ini kita itikaf, Pak. Kita ini kan takmir untuk membuat orang datang. Jangan kita ini takmir malah tidak kepingin acara-acara seperti itu. Intinya masjid kalau mau rame, adakan acara. Ya acaranya bener. Jangan datang ke masjid ngelumpuk, makan makanan, ketawa, cerita mau sana sini. Ini bukan apa? Bukan itikaf. Ini namanya apa? Jagongan. Karena itikaf banyak yang jagongan. Nah, kalau tidak percaya antum lihat, guys. Ya, ada para jamaah
ya kejadian-kejadian banyak di masjid kami para jemaah. Itikaf sudah ngaji, sudah sholat, selesai mainan game. Saya bilang, Dek, kok mainan game, Dek? Sudah ngaji. Loh, kalau sudah ngaji apa boleh mainan game? Nah ini kalau mainan gamer-gamer ini tolong para jemaah ya, HP itu disembunyikan dulu lah. Ya, jangan terlalu banyak mainan HP lah. Sosial media Pak, cukup istirahat, itikaf. Ya, anak kalau punya Facebook karena berhentikan 10 hari itu. Ya kepikiran, kok fulusnya hilang ini, keuntungannya terus hilang. Ya. Hentikan aja para jamaah, tidak apa-apa. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan juga bagi pelaku itikaf untuk membawa kebutuhan-kebutuhan pribadinya seperti baju, alat mandi dan yang lain. Kalau misalnya buka bersama sama sahur, ya mbok dari Dari takmir lah diusahakan, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bawa sendiri, misalnya istrinya suruh masak, kemudian nanti diambil juga tidak apa-apa. Kemudian dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi baik ucapan maupun perbuatan. Memperbanyak amalan sunnah dengan berbagai macam variasi ibadah agar tidak merasa bosan dan jemu. Yaitu tadi istighfar, doa, zikir, kajian, ngaji, sholat. Ya. Kemudian membawa buku-buku ulama, khususnya kitab tafsir Al-Quran untuk merenungi Al-Quran. Kemudian tidak banyak makan, tidak banyak minum, ngobrol, tidur agar hati lebih lembut dan lebih khusyuk, juga untuk menjaga waktu dan agar terhindar dari dosa-dosa. Jadi ketika itikaf jangan banyak ngobrol. Biasanya itikaf tuh banyak makanan, apalagi di masjid-masjid besar. Saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan bagi yang sedang itikaf yaitu makan dan minum di masjid, kemudian tidur di masjid, kemudian berpakaian yang bagus, kemudian menyisir atau menyukur rambut, memotong kuku dan membersihkan badan. Nah ini kalau antum punya tukang cukur, suruh siap di sini tukang cukurnya. Ya, bisa cukur di sini. Jamaah ya. Yang rambutnya gondrong-gondrong, yang mau cukur karena lebaran, supaya dia tidak keluar cukur, gimana? Disiapkan tukang cukurnya. Ya, siapa teman-teman yang bisa nyukur gitu ya. Kemudian para jamaah wudhu di masjid boleh, ziarah sesama yang itikaf, misalnya dari sana tidur, ziarah ke sini boleh. Kemudian menikahkan, adzan, mendamaikan manusia bersengketa juga boleh. Yang tidak boleh menikah dan menikahkan itu ketika haji dan umroh. Ketika itikaf boleh menikah tuh, ya. Tapi yang penting harus ada calonnya. Ya kalau tidak ada calon gimana mau menikah tuh? Nah kemudian para jamaah memerintah orang untuk memenuhi kebutuhannya seperti membawakan makan atau minum atau pakaian. Baik. Larangan-larangan itikaf yang pertama, keluar tanpa ada kebutuhan. As-sunnah fi mu'takifin alla yakhruja illa li hajatihi allati la budda lahu minha. Sunnah bagi orang yang sedang itikaf hendaknya dia tidak keluar melainkan untuk kebutuhan yang memang harus dikerjakan. Kemudian segala hal yang merusak tujuan inti itikaf seperti banyak ngobrol, banyak tidur, ya tidak memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah ini dilarang. Kemudian melakukan akad jual beli di masjid. Saat saya tidak jual beli, tapi saya online terus ini siap ya, sama aja, tidak boleh ya. Kemudian para jamaah yang dilarang ketika itikaf adalah kerja di masjid seperti menjahit, buat roti dan sejenisnya. Ini jahitan belum selesai, baju mau dipakai lebaran. Nah dia mau itikaf, akhirnya mesin jahit dibawa ke masjid. Terus itikaf sambil jahit. Ya gak dadi itikaf Pak. Dadi ini apa? Bajune sing dadi Pak. Bukan itikafnya ya. Kemudian kencing di botol saat di dalam masjid. Ini mungkin untuk masjid-masjid yang besar. Kemudian beberapa nasihat para jamaah, jangan banyak ngobrol, jangan banyak bermain HP, jangan berlebihan dalam makan dan minum, jangan banyak tidur, jangan sulit dibangunkan. Tidurnya enak, bisa ngorok-ngoroke, tapi dibangunkan untuk sholat malam gak mau. Karena kebanyakan orang itikaf itu melekan Pak. Ya. Kemudian jangan sia-siakan kesempatan seperti doa di waktu mustajab. Baik yang membawa anak untuk itikaf maka hendaknya bisa mengondisikan mereka. Jangan sampai membiarkan mereka malah bikin rame.
dan bermasalah di masjid. Jika demikian maka sebaiknya anak-anak di rumah saja. Kemudian para jamaah, menggapai malam Lailatul Qadar. Mengapa disebut malam Lailatul Qadar? Yang pertama, ada dua rangkaian kata. Lailatun itu berarti malam, ya, di malam hari, bukan di siang hari. Menunjukkan keistimewaannya berarti di waktu malam. Oleh karena itulah Allah dan Rasulnya seringkali menyebut waktu malam, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang atau sholatnya. Hal itu karena pada waktu malam terdapat kebeningan hati, ada keikhlasan, ketenangan jiwa. Antum coba sholat malam itu paling enak, sholat malam itu pada jamaah, tidak ada yang ganggu. Kedua, Al-Qadar mempunyai arti dua yang masyhur. Yang pertama adalah kemuliaan. Malam tersebut mulia yang tiada bandingannya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran dan turunnya para malaikat dengan membawa berkah kesejahteraan. Makna Al-Qadar seperti ini dikuatkan dengan ayat yang lain, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Kemudian yang kedua, Al-An'am ayat 91, yaitu Al-Qadar ini malam penetapan, takdir gitu loh Pak ya. Artinya ya, malam tersebut adalah malam penetapan dan pengaturan Allah bagi perjalanan hidup manusia selama setahun. Nah ini antum-antum yang ingin lebih jos di tahun berikutnya, malam-malam ini harus punya doa yang enak. Antum kepingin apa? Saya pengen punya anak lagi misalnya, 2. Antum berdoa lagi 2. Lah karena itu malam penetapan takdir pada jamaah untuk setahun. Karena takdir itu ada takdir azali, ada takdir sanawi, ada takdir apa lagi? Yaumi, ya. Ada lagi takdir yang bisa dirubah dengan yang namanya doa tadi. Maka macam-macam. Nah, ini adalah takdir sanawi. Ada yaitu takdir yang berada di setiap tahunan. Ya, misalnya Pak Yoyo, wah, saya harus jadi saudagar petani misalnya. Yaitu malam-malam itu harus berdoa menjadi saudagar petani. Kemudian para jamaah, ini dikuatkan dengan ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna muntirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan pada malam itu. Dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ad-Dukhan ayat 3-6. Imam Qatadah berkata, pada malam ini dijelaskan segala perkara dalam setahun. Nah, Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama menjelaskan dinamakan malam Lailatul Qadar karena pada malam itu para malaikat menulis segala takdir. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan pendapat ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan ahli tafsir lainnya dengan sanad yang sahih dari Mujahid dan Ikrimah dan Qatadah dan lain-lain. Kami berkata, tidak ada kontradiksi antara dua pendapat kemuliaan dan penetapan dari kalimat takdir tadi itu para jemaah qadar ya. Karena pendapat kedua tidaklah bertentangan dengan pendapat yang pertama, bahkan mendukungnya, sebab penetapan takdir pada malam itu menambah kemuliaan malam tersebut. Nah ini para jemaah ya. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Allah telah memuliakannya dengan banyak keutamaan dan kebaikan. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yaitu 83 tahun 4 bulan. Padahal umur manusia sangat sedikit yang bisa mencapai umur tersebut. Kemuliaan dan keagungan malam ini bertambah lagi dengan diturunkannya Al-Quran dan kebaikan yang banyak para jamaah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan atau penetapan takdir tadi ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
Dan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ingat para jamaah ya, disebutkan malam, bukan sepertiga malam terakhir antum keluar masjid. Mulai dari maghrib itu antum sudah keluar, Pak. Sahabat-sahabat itu kalau mau itikaf itu keluarnya apa? Mulai sore sudah. Kendaraannya ditaruh, tidak keluar kecuali waktu fajar. Jadi malam itu sudah, Pak ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan malaikat banyak turun pada malam ini karena banyaknya kebaikan malam tersebut. Pada malaikat turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat. Subhanallah, keberkahan rahmat turun, Pak. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dalam surat yang mulia itu terdapat beberapa keistimewaan Lailatul Qadar. Pertama, Allah menurunkan pada malam tersebut kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan kunci kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Dalam satu riwayat, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan Al-Qur'an itu turun pada tanggal 21 Ramadan. Kan malam Lailatul Qadar 17 belum. Ya tapi ada sebagian pendapat yang 17 seperti pendapatnya Indonesia. Tidak masalah. Yang penting melaksanakannya dulu, Pak ya. Jangan nuzulul Quran terus yang dimuliakan, tapi Al-Qur'annya tidak pernah hatam. Itu loh ya. Allah mengagungkan dengan bentuk pertanyaan. Dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Ini menunjukkan bahwasanya keagungan malam itu. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun pada malam tersebut dengan membawa kebaikan dan rahmat dan berkah. Ini kalau antum ke mall, ka ono. Dapatnya cuma baju mall. Tidak dapat keberkahan dan rahmat. Ini malam ya. Malam itu disebut salamun hiya hatta matla'il fajar, malam kesejahteraan karena banyak hamba Allah yang selamat dari siksaan disebabkan ketaatannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang keutamaan Lailatul Qadar dalam sebuah surat Al-Qur'an yang akan dibaca sepanjang masa hingga kiamat tiba, yaitu surat apa? Al-Qadar tadi para jamaah. Kemudian kapankah waktu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar jatuh pada setiap bulan Ramadan. Ya. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam itu, sedangkan turunnya Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Al-Qadr ayat 1. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Para jamaah, terutamanya adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW taharra Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dalil para jamaah ya, begitu banyak anjuran ya, begitu banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk supaya kita bisa keluar Pak, ke masjid. Nah ini 10 hari terakhir para jamaah, kenapa kok banyak ke mall? Kenapa kok banyak ke pasar? Iya Ustaz, mau beli baju baru, THR-nya baru cair. Nah ini para jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau antum mampu ya, kalau antum mampu belikan jauh-jauh hari sebelum Ramadan supaya antum itu enggak bingung gitu loh Pak. Selesaikan semua urusan keluarganya antum sebelum Ramadan. Ustaz, THR-nya belum cair. Lah ya antum siapkan gajinya. Siapkan semuanya supaya malam Ramadan ini antum enggak keluar gitu ya. Kemudian terutama lagi pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Taharra Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang paling ditekankan lagi para jemaah adalah malam 27. Ya, yang paling ditekankan adalah malam 27. Berdasarkan hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wallahi inni la'alamuha hiya lailatul lati amarna Rasulullah SAW biqiyamiha hiya lailatul 27."
Sungguh saya tahu malam apakah Lailatul Qadar itu, yaitu malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami menghidupkannya, yaitu malam 27. Para jamaah, sungguh ya, kata Ubay, saya tahu malam apakah Lailatul Qadar itu, yaitu malam Rasulullah memerintahkan kepada kami menghidupkannya, yaitu malam 27. Jadi 27 itu lebih semangat. Atau antum lebih semangat pada malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29 terus. Akan tetapi tidak boleh menentukan Lailatul Qadar dengan satu malam tertentu untuk setiap tahun, karena Lailatul Qadar itu berganti-ganti setiap tahunnya sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan konteks hadisnya. Abu Qilabah berkata, Lailatul Qadar itu berganti-ganti pada 10 hari terakhir malam-malam ganjil. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, saya menguatkan bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dan berganti-ganti. Pada para ulama mengatakan hikmah tersembunyinya kepastian waktu Lailatul Qadar itu adalah agar manusia bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Seandainya kepastian malamnya diberitahukan, maka manusia hanya akan bersungguh-sungguh di malam itu saja, sedangkan malam lainnya tidak. Jadi kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu hanya ditetapkan 27, atau cuma cari 27 aja, tidak. Tiap tahun berbeda. Ya, kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda Lailatul Qadar. Rasulullah SAW telah mengabarkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar agar seorang muslim mengetahuinya. Di antaranya dijelaskan dalam hadits Ubay bin Ka'ab, wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Pagi hari malam Lailatul Qadar matahari terbit putih tidak menyilaukan. Dan dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas tanda-tanda lainnya sebagai berikut: Lailatul Qadri lailatun samhatun talqatun la haratun wala baridatun tusbi syamsuha sabihataha dhaifatan hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang indah, malam yang cerah, tidak panas dan tidak juga dingin. Keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan. Ini antum hafalkan ciri-cirinya. Kalau antum ingin mencari, teman-teman itu kalau nyari ya, nah ini yang rumahnya di Gumuk Kantong ini siapa? Biasa di mana? Di daerah timur itu fajar itu difoto tiap hari, hari 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tiap fajar ketika muncul itu. Maka terus ya di apa? Dibeber, dijejer itu 21, 22. Ini mana nih kira-kira? Itu antum bisa kelihatan. Ya. Tapi para jamaah wallahu alam, berdasarkan mimpi-mimpi para sahabat dan juga dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, mimpinya itu tanggal 27. Tapi tidak setiap tahun. Mungkin kebanyakan. Usaha dan doa untuk menggapai Lailatul Qadar. Hendaknya seorang muslim, muslimah bersemangat, berlomba-lomba menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ketaatan seperti salat, membaca Al-Qur'an, sedekah sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, harapan untuk meraih pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar dengan menjelaskan amalan yang hendaknya dilakukan untuk menggapainya dan pahala yang besar bagi pelakunya, yaitu hendaknya seorang mengisinya dengan sholat, mengisinya dengan baca Quran, i'tikaf dan lain sebagainya, dan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar pada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling bagus, sholat semua malam 10 hari itu. Yang kedua, sholat awal malam, lalu sholat akhir malam semampunya, berarti 2 kali sholat. Jadi sholat sehabis Isya sama sholat sebelum subuh. Nah ini di masjid ini ada Pak Sugir ya? Siap Pak Sugir ya? 2 kali apa? Tarawih? Apa tahajud? Pak Sugir cuma ketawa nih. Kemudian yang ketiga, tingkatannya sholat di akhir waktu saja. Jadi malamnya tidak, cuma di akhir waktu. Yang keempat, sholat di awal malam saja, yaitu pada Isya, tapi tidak sholat sebelum subuh gitu ya. Dan tingkatan yang paling sempurna adalah seorang hamba mengisi semua malam dari 10 akhir Ramadan dengan sholat, membaca Al-Quran, doa, itikaf di masjid. Barang siapa yang menghidupkan semua malam di 10 akhir dengan ibadah, berarti dia pasti mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jadi antum berharap-harap cemas, tapi jangan mencari di ganjil-ganjil aja Pak, cari juga di
genapnya. Genap itu bisa terjadi loh para jamaah. Kalau hitungan para ulama, kalau misalnya antum menghitung Ramadan itu dari belakang, coba hitung 30, terus 28, terus 26 Pak, dari belakang, terus 24, terus 22, terus 20. Itu ada juga ulama yang menghitungnya dari mana? Dari belakang. Makanya ganjil genap ini antum siaga, istilahnya siap siaga Pak. 10 hari terakhir. Semangat. Dan hendaknya seorang hamba memperbanyak untuk membaca doa pada malam mulia ini dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma'adu qala taqulin Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rasulullah, bila aku mendapati lailatul qadar, apakah yang saya ucapkan? Nabi bersabda, ucapkanlah, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang minta ampun, maka ampunilah aku. Maka ini doa yang paling tinggi para jamaah, dengan menyebutkan Allahumma, terus kemudian penetapan innaka, sesungguhnya hanya Engkau ya Allah, afwan, pemaaf, tuhibbul afwa. Ini adalah sifat mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Tuhibbul afwa, Engkau senang ya, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang minta ampun. Itulah para jamaah. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini apa? Tingkatan doa yang tinggi para jamaah. Imam Al-Baihaqi berkata, memohon ampunan kepada Allah dianjurkan dalam setiap waktu, lebih-lebih di malam hari. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memohon di malam Lailatul Qadar, usai berusaha berlomba-lomba memperbanyak amal saleh di bulan Ramadan dan sebelum akhir Ramadan. Karena orang-orang yang bijaksana adalah mereka yang semangat beramal saleh, namun mereka tidak menganggap amal mereka sebagai amal spesial, tapi mereka merasa kurang dan merasa amal mereka sedikit, sehingga mereka pun memohon ampunan seperti keadaan pendosa yang melakukan kesalahan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah amal ibadah kami yang sedikit ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemudahan kepada kami untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan beribadah yang baik padamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan para jamaah ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi para jamaah ada pertanyaan para jamaah? Ya, silakan. Gimana? Hah? Ya. Ya. Nah, dalam sejarah itu kan Rasulullah itu dalam 10 hari tidak pulang kan? Iya. Nyisir aja keluar dari tirai kepalanya. Nah, ini kebanyakan teman-teman kita ini itikafnya itu setelah tarawih akan berangkat. Itu nilainya gimana? Nilainya sama apa gimana? Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Itikaf itu ada berapa tingkatan tadi? 4. Ya, ada 4 pendapat, bukan tingkatan, afwan. Ada 4 pendapat. Pendapat yang terakhir adalah sesaat. Jadi dibolehkan. Misalnya Pak ya, antum masuk maghrib, mau maghrib, antum masuk masjid, antum berbuka, antum niat bahwasanya saya akan itikaf. Terus antum apa? Sholat maghrib, zikir, terus sholat sunnah, ngaji, sholat isya, taraweh, terus antum pulang. Tidak apa-apa. Misalnya antum pegawai nih ya, antum pegawai nih, pegawainya malam misalnya, sip-sipan. Gimana caranya nih? Ada waktu malam. Udah antum datang ke masjid, sholat, ngaji, doa, zikir 1 jam istirahatnya, terus antum balik lagi. Tidak ada masalah. Ini adalah pendapat yang saya pegang. Ya, saya Shalih Fauzan dan yang lain memegang pendapat ini, dan saya memegang pendapatnya saya Shalih Fauzan. Karena memang itikaf itu tidak ada batasan maksimal maupun minimal. Sesaat antum bisa, tidak ada masalah. Tapi tetap yang paling terbaik adalah full sehari semalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak berdoa para jemaah.
Allahumma inna asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli